Halo teman cerita, selamat malam. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala mara bahaya, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kita semua dilancarkan rezekinya dan dilancarkan komunikasinya dengan semua keluarga kita dimanapun berada. Kita saling mendoakan dan saling mendukung. Malam hari ini saya akan kembali membagikan sebuah kisah buat teman-teman. Tapi, tidak lupa saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih setia mendengarkan cerita saya. Sangat menyenangkan kalau liburan diisi dengan pergi ke pantai bersama sahabat. Tapi akan jadi trauma mendalam kalau akhirnya malah terjebak di tempat dan waktu yang salah. Alena akan bercerita pengalaman seramnya ketika dia berlibur di Pangandaran. Aku, Alena. Della, Devin, dan Bayu adalah sahabat dekatku. Kami sudah berteman sejak kecil karena kebetulan tinggal dalam satu komplek perumahan di Jakarta. Bukan kebetulan juga kalau kami jadi lebih akrab dibanding dengan teman-teman yang lain di perumahan tempat tinggal. Banyak persamaan yang kami miliki. Salah satunya adalah senang jalan-jalan, berpetualang ke tempat baru. Sudah banyak pengalaman yang kami lalui bersama hingga sampai duduk di bangku kuliah saat ini. Dari banyaknya pengalaman yang kami miliki, ada pengalaman seram yang masih membekas di dalam ingatan kami sampai saat ini, yaitu pengalaman seram ketika menginap di salah satu villa di Pangandaran, Jawa Barat. Pertengahan tahun 2016, bertepatan dengan masa libur perkuliahan, Devin punya ide untuk menghabiskan beberapa hari di daerah pantai. Setelah ide dilempar dan berembuk, kami sepakat untuk menjadikan Pangandaran sebagai tujuannya. Pangandaran terkenal sebagai tempat wisata di ujung timur bagian selatan Jawa Barat. Gak perlu diragukan lagi keindahannya. Pantai landai tanpa karang, pasir putihnya membentang, sungguh tempat yang sempurna untuk melepas penat melarikan diri dari pengapnya udara metropolitan. Nah, gue udah browsing-browsing nih, ada villa besar dan asri, gak mahal juga. Gak di pinggir pantai banget sih, harus jalan kaki sebentar kalau mau ke pantai. Tapi depannya sungai besar, bolak-balik ada perahu suka lewat. Begitu Devin bilang panjang lebar, dia menjelaskan. Gak butuh diskusi panjang dan lama, akhirnya kami sepakat memutuskan untuk berlibur di Pangandaran selama beberapa hari. Aku menginap di villa pilihan Devin. Di satu Rabu pagi kami berangkat dari Jakarta. Pagi cerah dan indah, kendaraan yang kami tumpangi menyelusuri jalan mengarah ke sisi selatan Pulau Jawa. Ini adalah pertama kalinya wisata ke Pangandaran. Jadi benar-benar tempat baru buat kami kunjungi, makanya kami sangat excited. Sendagura dan tawa lepas mewarnai perjalanan, rentang waktu 8 jam jadi nggak terasa. Sekitar jam 3 sore akhirnya kami sampai di tujuan. Sesampainya di lokasi, kami baru tahu kalau ternyata letak villa agak jauh dari pantai Pangandaran. Kami harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam lagi. Jadi, letak villanya lebih dekat ke pantai Batu Karas dan juga benar-benar kata Davin, villa berada persis di sisi sungai yang cukup besar. Benar-benar menghadap ke sungai itu. Cukup indah. Walaupun bukan bangunan baru, tapi villa bertingkat 2 ini sangat bersih dan terawat. Pagar tinggi mengelilingi wilayah luasnya. Beberapa pohon besar berdiri kokoh di halaman depan dan belakang. Kanan kiri villa hanya ada tanah kosong yang dipenuhi oleh pepohonan liar jauh dari bangunan lain. Bapak penjaga villa mendampingi kami berkeliling sambil menjelaskan semuanya. Namanya Pak Ilham. Pak Ilham ini gak tinggal di villa, tapi tinggal di rumahnya yang gak jauh dari lokasi villa. Beliau ditugaskan untuk merawat dan membersihkan villa oleh sang pemilik. Pak Ilham kenapa nggak tinggal di sini saja?
Tanya Bayu penasaran. Kalau lagi nggak ada tamu, kadang menginap di sini, tapi jarang banget. Soalnya rumah bapak kan dekat. Begitu jawab Pak Ilham. Terus kalau malam, villa ini lebih sering kosong? Aku ikut menimpali. Iya, Neng. Kosong terus, tapi tenang aja. Semua bersih dan terawat. Hehehe. Kalau ada apa-apa, tinggal telepon HP saya. 24 jam siap. Jawab Pak Ilham lagi. Benar kata beliau, villa ini beserta lingkungannya memang bersih dan terawat. Hampir-hampir gak ada debu yang kelihatan. Di lantai 1 ada 1 kamar dan 1 kamar mandi. Ruang tengahnya besar, memanjang jadi satu dengan meja makan dan dapur. Di lantai atas ada 2 kamar dan 1 kamar mandi. Ada ruang tengah juga, tapi hanya berisi beberapa kursi mengelilingi meja rotan. Oh iya, di lantai atas ada teras depan. Sangat nyaman terasnya, menghadap langsung ke halaman rumah dan sungai besar di depan. Sungai yang sepertinya termasuk jalur wisata, sesekali terlihat ada perahu bermesin kecil berisi wisatawan. Oh, itu perahu yang mengantar ke Grand Canyon di sebelah sana. Bagus tempatnya. Begitu kata Pak Ilham, menjelaskan ketika kami menanyakan perihal perahu yang melintas depan villa. Begitulah gambaran villa yang kami tempatin. Rencananya kami akan menginap sampai hari Minggu. Itu rencananya. Aliran sungai yang tenang dengan latar langit biru berbintang tanpa awan. Kami menikmati betul suasana malam pertama di teras atas. Perbincangan seru sesekali diselingi gelak tawa memecah keheningan malam di tempat agak terpencil ini. Nyanyian merdu suara Dela yang memang seorang penyanyi serta diiringi permainan gitar Bayu. Jadi, latar menambah cerita suasana. Sungguh saat-saat yang menyenangkan. Ayo Bay, cabut ah. Udah jam 9 nih. Tiba-tiba Devin bilang begitu. Mau pada kemana sih? Tanyaku. Belum minum di depan sebentar, kata Bayu menimpali. Jangan lama-lama ya lo pada. Gak mau gue sama Alena sendiri di sini. Sepinya gila. Dela tiba-tiba sedikit ngomel. Iya, bentar aja kok, manja banget, sungut Devin. Singkatnya, mereka berdua akhirnya benar-benar pergi, meninggalkan aku dan Dela sendirian di teras atas. Malam itu, sama sekali gak ada perahu yang melintas di sungai. Gak seperti sore hari tadi, sama sekali sepi dan tentu sangat gelap. Untungnya cahaya dari langit membantu sedikit penerangan. Tapi tetap saja kami nggak bisa melihat sekitaran sungai secara detail. Semeninggalan Devin dan Bayu, aku dan Dela melanjutkan obrolan. Syukurlah nggak jadi membosankan karena kami malah lebih banyak topik yang bisa dibahas. Sampai akhirnya jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Walaupun masih termasuk daerah pesisir, tapi udara di villa ini termasuk sejuk. Mungkin karena jarak ke pantai masih cukup jauh, ditambah banyaknya pepohonan di sekeliling. Di saat ketika kami sudah banyak jeda obrolan, alias saling diam melarut dalam lamunan, tiba-tiba aku melihat ada bayangan yang muncul dari arah sungai. Bayangan itu bergerak masuk ke pekarangan villa, berbentuk seperti anak kecil perempuan. Lo lihat gak barusan Del? Tanyaku sambil menegakkan posisi duduk. Lihat apaan? Jawab Dela dengan tanya. Kayak ada bayangan anak kecil masuk ke villa. Lo jangan macam-macam deh. Udah malam nih. Mana anak 2 itu lagi pergi lagi. Asli gue lihat bayangannya. Alena, gak ada ah. Iya, mungkin gue salah lihat. Tutupku menenangkan Dela. Mungkinkah aku salah lihat? Saat itu gak tahu. Lalu kami kembali diam, tenggelam dalam lamunan, menikmati malam yang semakin larut. Alena, masuk aja yuk, nonton TV aja, sambil nunggu anak 2 itu pulang. Tiba-tiba Dela melontarkan ide.
Ya udah yuk masuk. Anginnya juga udah mulai kencang nih. Aku setuju. Lalu kami masuk menuju ruang tengah lantai 1. Di dalam kami duduk di depan TV di ruang tengah lantai bawah. Lampu terang benderang kami biarkan semuanya menyala. Udara di dalam lebih hangat, mungkin karena agak tertutup. Angin malam sedikit terhambat untuk masuk. Sampai akhirnya gak terasa sudah setengah jam kami menonton TV. Kebetulan waktu itu acaranya cukup membuatku tertarik. Sampai-sampai pikiranku teralih dari gelagat aneh yang ditunjukkan oleh Della. Iya, bukannya gak sadar itu, tapi aku memperhatikan kalau Della kelihatan sedikit resah, seperti ada yang mengusik pikirannya. Tapi aku terus memaksa diri untuk gak peduli, coba untuk fokus menonton TV. Della beberapa kali melihat tangga, lalu memperhatikan ke atas ke lantai 2. Hingga akhirnya Della gak tahan lagi, dia bicara juga. Lo dengar gak? Bisik Della pelan sambil menatapku. Dengar apaan? Jawabku. Kecilin TV-nya, coba bentar, kata Della lagi. Aku turuti kemauannya, lalu mengecilkan volume suara TV. Kemudian hening, sangat sepi. Gak ada suara apa-apa Della. Udah lagi seru nih acaranya. Begitu aku bilang ketika sudah mengecilkan volume TV, tapi tetap gak mendengar suara apa-apa. Tadi ada suara, gue denger. Sekarang hilang, jawab Della. Wajah Della masih terlihat penasaran. Dia kelihatan masih yakin kalau tadi sempat mendengar suara dari lantai 2. Tapi jelas itu suara apa. Aku coba untuk berpura-pura mengabaikan sikapnya lagi. Sampai akhirnya dia ikut larut juga menyaksikan acara TV yang aku tonton. Syukurlah. Aku bukannya gak mendengar apa yang mungkin Della tadi maksudkan. Aku dengar juga. Terdengar ada langkah kaki di lantai atas. Langkah-langkah kecil seperti sedang berlarian, bolak-balik dari belakang sampai ke teras depan. Aku dengar semuanya, tapi berusaha untuk terus mengabaikan sampai akhirnya melihat gelagat Della. Aku bohong dengan tujuan agar Della enggak jadi parno karena dia penakutnya keterlaluan. Sudah jam 11 lewat, Devin dan Bayu belum balik juga. Entah menyangkut di mana mereka berdua. Lalu kami terus menonton TV sambil berusaha menahan kantuk yang mulai datang. Della masih kelihatan penasaran. Di balik gelak tawanya masih terlihat kalau dia merasa ada yang aneh. Sesekali masih saja memperhatikan tangga. Berikutnya tiba-tiba Della merebut remote TV lalu mengecilkan suaranya lagi. Lalu duk 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 duk. Terdengar suara seperti itu. Aku gak bisa bohong lagi karena kami mendengarnya bersama-sama. Tuh, dengar gak? Tanya Della nyaris berbisik. Aku mengangguk. Ada yang lari-larian di atas Alena. Suara Della mulai gemetar, dia ketakutan. Udah biarin aja, nonton TV lagi aja. Gedein lagi suaranya coba. Aku merebut lagi remote TV lalu membesarkan volumenya. Iya benar, ada suara langkah kaki kecil berlarian di lantai 2. Sangat jelas kami mendengarnya. Della kelihatan ketakutan. Aku juga sama. Tapi mau gimana lagi? Kami jauh dari mana-mana. Di luar gelap, kendaraan gak ada. Della terus saja memperhatikan tangga. Sementara langkah kaki kedengaran sesekali walaupun samar tertutup suara TV. Sampai akhirnya kami mendengar suara pagar depan terbuka. Aku lari ke jendela untuk melihatnya, ternyata itu Devin dan Bayu, akhirnya mereka pulang. Kamis pagi, aku menyiapkan sarapan untuk kami semua. Nasi goreng andalanku jadi sajiannya. Suasana pagi yang cukup indah, sesekali suara mesin perahu terdengar dari arah sungai.
Sudah banyak penduduk setempat sedang berjalan kaki menuju pantai lewat jalan yang ada persis di depan villa. "Ah, makan lo lama, ayo buruan ngapa? Biar cepat jalan ke pantai." Devin mulai menggerutu. Dia ingin cepat-cepat ke pantai. "Iya sabar, ini bentar lagi beres," jawabku. Singkatnya, setelah selesai sarapan, lalu kami berangkat ke pantai untuk menikmati suasana pagi di pinggir laut selatan. Jarak pantai dari villa sekitar 10 menit berjalan kaki, kurang lebih. Benar dugaan kami, suasana pagi di pantai sangat indah. Menikmati tenangnya air laut yang nyaris tanpa gelombang, gak ada angin sama sekali. Terlihat beberapa rombongan nelayan menarik jala panjang dari tengah laut. Kami memperhatikan semuanya. Beneran, suasana pagi hari ini di pantai memang gak ada duanya. Aku sangat menyukainya. Tapi sekitar jam 8 ada sesuatu yang mengharuskanku untuk kembali ke villa. "Aduh, gue mules, pingin pup, gimana nih? Aku sakit perut." "Ah, kebiasaan, merusak suasana. Udah tuh, numpang di warung itu aja." Bayu agak emosi bilang begitu sambil tangannya menunjuk ke arah warung di pinggir pantai. "Ah, gak bisa, Bay. Gue harus balik ke villa. Ayo anter." Aku memelas. "Gak mau Vin. Lo aja gitu yang nganterin Alena." Bayu bilang begitu ke Devin. "Ya udah, ayo buruan. Gue juga agak mules sih." Begitu Devin bilang sambil cengar-cengir. Ya udah, akhirnya aku dan Devin jalan pulang lagi ke villa. Singkat cerita lagi, gak lama kemudian kami sampai. "Gue ke warung dulu ya beli rokok. Gak jauh kok warungnya, tuh di sana." Begitu Devin bilang ketika kami sudah berada di depan pagar. "Ya udah buruan, jangan lama-lama. Gue pingin ke pantai lagi," jawabku. Setelah itu aku masuk ke dalam villa. Sementara Devin lanjut berjalan ke arah jalan raya menuju toko untuk membeli rokok. Karena sudah gak tahan lagi, aku langsung lari menuju kamar mandi lantai bawah yang letaknya di belakang. Lega rasanya setelah sudah berada di toilet dan melepaskan hajat. Sudah selesai, aku masih duduk di atas toilet melamun sebentar sebelum bersih-bersih. Tapi kemudian lamunanku buyar ketika tiba-tiba mendengar suara langkah-langkah kaki. Langkah kaki yang sepertinya sama persis dengan yang aku dan Dela dengar malam sebelumnya. Suara seperti langkah anak kecil berlarian, kali ini di lantai bawah. Terdengar jelas karena memang dekat di ruang tengah. Aku memperhatikan langkah-langkah kaki itu, terus menajamkan pendengaran dari dalam kamar mandi. Benar, sangat jelas kalau sepertinya ada anak kecil yang sedang berlarian di ruang tengah. Aku hanya bisa diam, ketakutan. Semakin takut lagi ketika langkah kaki itu tiba-tiba berhenti. Berhenti tepat di depan pintu kamar mandi. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Diam, gak berani bergerak sedikit pun supaya gak menghasilkan suara. Aku sangat yakin si pemilik langkah kaki itu sedang berdiri di balik pintu. Beberapa saat lamanya situasi seperti itu. Aku merinding ketakutan, nyaris menangis. Lalu langkah kaki terdengar lagi. Kali ini menjauh dari pintu menuju ruang tengah. Aku terus mengikuti pergerakannya. Kemudian langkah kaki berhenti lagi. Kali ini berhenti di ruang tengah. Lalu tiba-tiba terdengar keras suara TV. TV yang aku sangat yakin dalam keadaan mati ketika masuk tadi. Tiba-tiba terdengar menyala dengan sendirinya dengan suara yang benar-benar keras. Aku menangis pelan, ketakutan, gak berani keluar. Tapi, Alena, lo nyalain TV kenceng banget sih, biar kedengaran sampai kamar mandi maksudnya. Terima kasih Tuhan, akhirnya aku mendengar suara Devin, kemudian buru-buru keluar kamar mandi. Yuk ke pantai lagi.
Aku menarik tangan Devin, mengajaknya untuk buru-buru meninggalkan villa. Peristiwa pagi itu sengaja nggak aku ceritakan kepada teman-teman lainnya. Aku nggak mau merusak suasana liburan. Walaupun kejadiannya cukup membuatku berpikir tentang siapakah pemilik langkah-langkah kaki itu. Teman-teman yang lain begitu menikmati suasana pagi hingga menjelang siang di pantai. Tapi aku masih memikirkan kejadian yang baru saja terjadi di villa. Gak mau merusak suasana, aku bersikeras untuk gak menceritakannya ke teman-teman. Singkat cerita, Kamis pagi itu kami habiskan dengan menikmati suasana pantai. Setelahnya, kami pulang kembali ke villa. Masih jam 12, kami sudah sampai di villa. Tapi, sementara teman lain langsung istirahat, aku malah berkeliling untuk melihat-lihat lingkungan sekitar. Saat itulah aku baru sadar kalau ternyata halaman belakang sangat luas. Sampai-sampai pagarnya nyaris gak kelihatan karena jauh dan cukup tertutup pepohonan serta rumput ilalang. Beberapa pohon besar berdiri tegak, membuat suasana menjadi agak teduh walaupun sinar matahari menyengat terik. Aku terus berjalan berkeliling melihat-lihat. Bagian yang masih dekat villa memang kelihatan terawat dan rapi. Tapi berbeda ketika sudah agak menjauh. Mendekati pagar, rumput liar dan ilalang tumbuh tinggi, dedaunan kering berserakan. Wah, Pak Ilham ngerawat bersihin cuma yang dekat-dekat villa aja nih. Begitu gumamku sendirian. Langkahku berhenti ketika hanya tinggal beberapa meter saja dari pagar. Pagar tembok yang harusnya berwarna putih, tapi sudah kusam terlihat. Pagar itu nggak tinggi, hanya setinggi dada orang dewasa. Jadi, aku masih bisa melihat pemandangan yang ada di baliknya. Lanjut melihat-lihat sekitar, semilir angin berhembus hangat, menerbangkan dedaunan jadi terangkat. Sesekali aku menyeka butir keringat yang jatuh bergulir di wajah. Suasananya sangat sepi, nggak terdengar suara selain suara ranting daun pohon tertiup angin, benar-benar sepi. Sangat suka suasana seperti ini, gak ada kebisingan, gak ada hiruk pikuk memekakkan telinga. Aku senang, sungguh suasana yang menenangkan. Sambil kaki menendang-nendang dedaunan kering, aku melangkah pelan menyusuri pagar tembok belakang dari sisi kanan ke sisi kiri. Loh, kok ada rumah? Langkahku terhenti ketika melihat ada satu bangunan di luar pagar, di sebelah kiri belakang. Jaraknya nggak terlalu jauh, kira-kira hanya sekitar 20 meter dari tempatku berdiri. Bangunan berbentuk rumah biasa, nggak bertingkat, ukurannya nggak besar, tapi nggak bisa dibilang kecil. Atapnya terbuat dari genteng tanah yang sudah berwarna gelap. Dinding depannya putih kusam. Aku dapat melihat jelas semuanya karena rumah itu nggak berpagar. Hanya rumput ilalang berdiri agak tinggi yang sedikit menghalangi pemandangan. Sama juga, rumah itu berdiri sendiri, nggak ada bangunan lain di kanan kirinya. Yang agak aneh, kalau diperhatikan, ternyata nggak ada akses jalan menuju rumah itu. Sama sekali nggak ada, meskipun hanya jalan setapak, sekelilingnya hanya rumput liar semak belukar setinggi pinggang, seperti yang aku bilang tadi. Melihat semuanya, aku mengambil kesimpulan kalau rumah itu sepertinya rumah kosong, nggak berpenghuni. Pada bagian depan ada pintu dan 2 jendela. Satu jendelanya sepertinya jendela kamar, jendela yang lebih besar adalah jendela tamu. Jendela yang besar itu berbentuk kusen kayu dengan permukaan kaca. Beberapa kacanya ada yang pecah. Seram amat itu rumah kosong, pikirku dalam hati setelah melihat semuanya. Kemudian berniat untuk melangkah pergi dari situ. Tapi ketika hendak melangkahkan kaki, aku melihat sesuatu.
Kelihatan ada seseorang berada di dalam rumah itu. Ada orang di dalam rumah? Bukankah itu rumah kosong? Ya, makanya aku jadi tertarik untuk memperhatikan, alih-alih pergi meninggalkannya. Walaupun gak terlalu jelas, tapi aku bisa melihat ada anak kecil sedang berdiri di balik jendela kaca. Berdiri diam dengan wajah yang gak kelihatan jelas. Yang pasti itu anak perempuan. Berpakaian terusan warna gelap. Rambutnya tergerai panjang. Dia terus saja berdiri. Sepertinya berdiri menatapku. Kami saling bertatapan, walaupun sinar mentari siang memantul dari jendela kaca. Itu siapa? Anak siapa? Ngapain dia sendirian di rumah kosong itu? Banyak pertanyaan di dalam kepala. Beberapa saat lamanya kami berposisi seperti itu. Hingga akhirnya aku mendengar teriakan memanggil dari belakang. "Neng, hati-hati, suka ada ular di belakang situ." Ternyata Pak Ilham, dia ternyata sudah berdiri di belakang villa, entah sejak kapan dia sudah berada di situ. "Iya Pak," jawabku sambil tersenyum kepadanya. Beberapa detik lamanya aku mengalihkan pandangan dari sosok anak kecil tadi, hanya beberapa detik. Tapi setelah aku kembali memandang ke rumah kosong itu lagi, ternyata anak perempuan itu sudah menghilang, gak kelihatan lagi. "Pak, itu yang ada di belakang rumah siapa ya? Punya pemilik villa ini juga?" tanyaku kepada Pak Ilham ketika aku sudah bersamanya. "Bukan Neng, itu mah beda pemilik, punya orang Bandung juga, tapi udah lama gak diurus, gak tahu kenapa," jawab Pak Ilham. "Jadi itu rumah beneran kosong Pak? Gak ada yang tinggal di situ?" "Ya gak ada lah Neng, rumahnya juga gak keurus pisan gitu." Aku gak melanjutkan pertanyaan, gak berani. Takut ada pernyataan Pak Ilham yang nantinya bisa jadi akan membuatku ketakutan. Lebih baik diam dan gak membahasnya lagi. Kemudian aku masuk ke dalam villa, sementara Pak Ilham menyiapkan ikan bakar sebagai menu makan siang kami. "Al, ke depan yuk bentar, antarin gua beli rokok." Sore itu ketika kami sedang kumpul di ruang tengah, tiba-tiba Devin mengajakku keluar. "Bawa mobil enggak?" tanyaku. "Jalan aja ah, ke warung depan aja kok," jawab Devin. Ya udah, lalu kami berdua berjalan kaki menuju toko di depan. Bayu dan Dela tetap di villa. Toko kecil yang kami tuju jaraknya mungkin sekitar 200 meter. Agak jauh memang. Jarak itu memberikan kami waktu untuk berbicara panjang lebar. Berbicara panjang lebar? Iya, ternyata Devin mengajak pergi ada tujuannya. Dia ingin mengutarakan sesuatu. "Gue pengen ngomong sama lu nih." Begitu Devin bicara, membuka percakapan. "Apaan sih Dev? Tumben-tumbenan." "Gue gak mau ngomong depan Bayu, sama Dela, sama lu aja dulu deh." "Ada apa sih emang?" Aku semakin penasaran. "Lu ngerasa ada yang aneh gak sama villa itu? Jawab yang jujur ya." Aku agak kaget mendengar pernyataan Devin. Kami sampai berhenti melangkah sebentar karenanya. "Lo kenapa nanya begitu?" Aku bertanya balik. "Dari kemarin kita datang, feeling gue udah gak enak sama villa ini." "Gak enak gimana?" "Gak enak aja, agak seram gitu perasaan." Sesampainya di toko, kami lalu duduk di warung kopi yang ada di sebelahnya, lanjut berbincang di situ. "Nah, semalam kayaknya gue lihat hantu deh Al." Begitu Devin bilang to the point. "Hantu? Hantu apaan? Di mana?" tanyaku. Lalu Devin bercerita panjang lebar. Devin bilang, sepulangnya dia dari luar untuk membeli minuman bersama Bayu, dia melihat sesuatu. Kebetulan kemarin malam Devin yang duduk di belakang kemudi.
Sesampainya mereka di depan villa, Bayu turun untuk membuka pagar supaya mobil bisa masuk. Nah, pada saat itulah Devin melihat sesuatu di teras atas. Dia melihat ada perempuan sedang berdiri sendirian. Awalnya, Devin pikir itu aku atau Della. Karena ketika mereka pergi, aku dan Della memang sedang di teras atas. Tapi setelah lampu mobil sudah benar-benar menyorot ke depan rumah, akhirnya dia yakin kalau yang sedang berdiri bukan aku atau Della. Pas gue tegasin lagi, ternyata itu bukan kalian. Karena penampakannya kayak anak kecil, masih SD gitu, perempuan, rambutnya panjang. Dia berdiri aja, diam di teras atas. Seram Al, gak mungkin itu orang, pasti setan. Merinding lagi gue. Begitu cerita Devin. Mendengar itu, akhirnya aku ceritakan semua kejadian yang aku alami kemarin dan tadi pagi. Tentang suara langkah kaki di lantai atas dan depan toilet, serta penampakan anak kecil di rumah kosong yang ada di belakang villa. Nah, klop kan? Ternyata lu juga ngerasain. Aduh, gimana nih Al? Mana udah dibayar sampai akhir minggu nih villa. Asli gue takut nih. Ya udahlah, gak usah dipikirin. Kita senang-senang aja, cuekin. Semoga gak muncul lagi. Begitu jawabku pura-pura tegar. Kenapa Devin memutuskan hanya menceritakan semuanya kepadaku? Karena Bayu dan Della sangat penakut parnoan. Kalau sampai mereka tahu tentang kejadian ini, dijamin langsung minta pergi meninggalkan villa dengan segera. Malam menjelang malam Jumat. Sekitar jam 9 kami baru saja sampai di villa. Sejak jam 6:30 menghabiskan waktu di pinggir pantai, sengaja mengunjungi pantai untuk merasakan suasana pada malam hari. Tapi, sesampainya di depan pagar villa, kami semua sempat berdiri diam, gak langsung melangkah masuk karena ada yang aneh. Kami melihat villa dalam keadaan gelap gulita. Sama sekali lampu gak ada yang menyala. Kenapa gelap ya? Kan tadi lampu udah kita nyalain semua. Ucapku membuka pembicaraan. Iya, gue yakin kok tadi terang. Lampu nyala semua, kata Bayu menimpalin. Mati lampu mungkin? Tanya Della pelan. Enggak sepanjang jalan ke sini tadi rumah-rumah lainnya nyala semua lampunya. Masa kita doang yang mati lampu? Devin akhirnya bicara. Iya, bukan mati lampu deh. Itu TV di dalam nyala, ucapku kemudian. TV nyala? Iya, ternyata aku melihat ada cahaya dari ruang tengah. Dari jendela yang tiranya tertutup pun kami dapat menebak kalau cahaya dari dalam itu berasal dari layar TV yang masih menyala. Kok bisa? Semua lampu mati tapi TV menyala sendirian? Sebentaran aku dan Devin saling berpandangan, melempar gelagat yang sama, gelagat keanehan. Ya udahlah, masuk aja yuk. Mungkin ada terminal yang kejepret. Begitu Devin bilang, coba menenangkan. Kami akhirnya masuk. Benar, setelah sudah berada di dalam, cahaya terang yang kelihatan dari luar tadi ternyata memang dari layar TV. Dan benar juga, semua lampu di dalam keadaan mati. Setelahnya, kami berempat langsung menyalakan semua lampu, membuat seisi villa jadi terang kembali, lalu beraktivitas normal seperti biasanya. Coba gak memikirkan keanehan yang baru saja terjadi, khususnya aku dan Devin. Kemudian malam semakin larut, kami masih terus berbincang di ruang tengah lantai bawah di depan TV. Semilir angin terasa lebih kencang dari hari sebelumnya. Semilir dinginnya masuk ke dalam melalui lubang-lubang ventilasi. Malam ini anginnya kencang ya, dingin pula, ucap Della. Iya nih, dingin, aku menimpali. Guys, malam ini kita tidur sekamar aja ya, biar bisa ngobrol sambil nunggu ngantuk gitu. Devin melempar ide. Aku sepertinya mengerti maksud dia. Devin kelihatan mulai ketakutan.
Raut wajahnya berapa kali memandangku dengan tatapan aneh, seperti memberi kode. Benar, aku mengerti maksudnya. Kami berdua berpikir kalau tidur berempat dalam satu kamar, mungkin akan bisa menghindari sesuatu yang gak diinginkan. Gak bisa dipungkirin, setelah kejadian lampu mati semua, tapi TV menyala tadi, perasaanku jadi semakin gak enak, semakin menyadari kalau ada hal yang aneh dari tempat ini. Syukurlah, Bayu dan Della setuju dengan ide Devin. Akhirnya, kami memutuskan untuk tidur berempat, tidur di kamar atas yang dekat teras. Sekitar jam 11, kami semua masuk kamar, seluruh lampu kami biarkan menyala. Di dalam kamar, sebentar kami masih berbincang, tapi kemudian satu persatu akhirnya tidur. Kami semua terlelap. Awalnya gak tahu saat itu jam berapa, tapi tiba-tiba aku terbangun. Kamar dalam keadaan gelap, hanya sedikit cahaya dari luar yang membantu penglihatan. Aku mengambil ponsel yang terletak di samping bantal, lalu melihat ke layarnya, ternyata masih jam 1. Kira-kira baru 2 jam kami tertidur. Aku yang tidur di sisi ranjang dapat melihat kalau Bayu dan Devin masih di posisinya masing-masing tidur di lantai. Sementara aku dan Della di atas tempat tidur. Tapi tunggu, ternyata Della gak ada di sebelahku. Dia gak ada di tempat tidur. Kemana Della? Mungkin dia ke kamar mandi. Begitu pikirku dalam hati. Karena melihat pintu kamar agak terbuka sedikit. Mungkin itu pertanda kalau Della memang sedang ke kamar mandi. Dari celah pintu itu aku dapat melihat lampu ruang tengah dalam keadaan mati. Jadinya temaram. Sedikit perang batin, logikaku mengatakan gak mungkin Della keluar kamar sendirian. Kalau harus ke kamar mandi, dia pasti akan membangunkanku untuk menemaninya. Gak akan mungkin berani sendirian. Lalu kenapa pintu kamar dalam keadaan terbuka? Tapi aku terus memaksa diri untuk berpikir positif. Coba menyingkirkan pikiran-pikiran jelek dan seram yang terus memaksa masuk ke dalam kepala. Aku hanya bisa diam menunggu Della kembali ke kamar. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit berlalu, belum juga ada tanda-tanda Della datang. Mulai semakin ketakutan bercampur panik. Menit berikutnya aku berniat untuk membangunkan Devin dan Bayu agar kami dapat mencari tahu keberadaan Della bersama-sama. Tapi belum aku membangunkan mereka, tiba-tiba perhatianku teralih. Aku melihat kalau ada yang sedang berdiri di luar. Berdiri di depan pintu. Della kah? Bukan, itu bukan Della. Ada anak kecil yang sedang berdiri di depan pintu. Dalam temaramnya cahaya, aku masih dapat melihatnya dengan jelas. Anak perempuan mengenakan baju berwarna gelap, rambutnya panjang tergerai ke belakang. Aku terpana melihatnya. Anak perempuan itu tetap berdiri diam sambil menatapku. Beberapa saat lamanya aku seperti terhipnotis, kami berpandangan. Sampai kemudian tiba-tiba dia tersenyum, tertawa. Hihihihihihihi. Lalu lari ke arah kiri menuju tangga. Aku seperti tersentak, lalu tersadar, kemudian merinding ketakutan. Lemas tubuhku kemudian. Beberapa detik kemudian, jantungku kembali seperti berhenti karena tiba-tiba anak perempuan itu muncul lagi. Kali ini dia berlari ke teras depan, berlari sambil tertawa riang. Aku semakin ketakutan. Hanya berselang beberapa detik, anak itu lalu kelihatan lagi, balik lagi berlari menuju tangga. Aku melihat semua itu masih dari celah pintu kamar yang terbuka. Cekam belum berhenti di saat itu, masih berlanjut. Beberapa detik setelah anak itu kelihatan, sekelebat lari ke arah tangga,
Tiba-tiba aku melihat Della. Dia berjalan cepat dari arah teras menuju tangga juga. Dari gesturnya, dia seperti mengejar anak perempuan tadi. Della terdengar sambil tertawa pelan. "Della!" Refleks aku memanggilnya. Tapi Della cuek. Dia terus saja berlari kecil menuju tangga. Aku yang penasaran kemudian berdiri lalu menuju pintu. Belum berani langsung keluar kamar. Dari pintu, aku melongakkan kepala melihat ke arah tangga. Aku melihat Della sedang berdiri diam persis di depan tangga. Dia enggak bergerak sama sekali menghadap ke tangga bawah, membelakangiku. "Della!" Sekali lagi aku memanggilnya. Tapi sekali lagi dia enggak merespon. Akhirnya berlahan aku memberanikan diri untuk melangkahkan kaki untuk mendekati ke tangga tempat di mana Della berada. Sangat pelan aku melangkah, rasa takut dan penasaran campur aduk menjadi satu. Sampai kemudian akhirnya aku hanya tinggal satu langkah lagi untuk berada persis di samping Della. Tapi pada posisi ini aku berhenti, diam tak bergerak. Pandanganku tertuju ke tempat yang sepertinya Della juga sedang memandang ke sana, ke ujung tangga bagian bawah. Napasku sesak, lalu merasakan hawa panas yang tiba-tiba mengalir dari punggung lalu menjalar ke seluruh tubuh. Aku melihat sesuatu yang menyeramkan di ujung bawah tangga. Anak perempuan yang sedang berdiri, perempuan dengan wajah yang mengerikan, menyeringai menunjukkan mimik seram. Sosok perempuan itu enggak sendirian. Tangan kirinya menggandeng anak perempuan yang berdiri diam juga. Tapi tawa kecilnya terdengar pelan cikikikan. Hihihihihi. Beberapa belas detik lamanya kami terus berposisi seperti itu. Hingga akhirnya entah dapat kekuatan dari mana, aku meraih tangan Della lalu menariknya mundur. Della seperti dalam keadaan gak sadar. Namun matanya terbuka lebar, wajahnya datar tanpa ekspresi. Aku terus menariknya menuju kamar. Setelah sudah berada di dalam kamar, aku menutup pintu. "Bayu, Devin, bangun!" Dengan suara pelan, aku membangunkan dua teman lelakiku sambil mengguncang-guncang tubuh mereka. "Della kenapa, Al?" tanya Bayu ketika sudah bangun dari tidurnya. Dia aneh melihat Della berdiri di pojok kamar. Sementara Devin, dia langsung berdiri lalu mencari kunci mobil. Dia seperti sudah tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian Della menangis pelan, tapi masih saja belum berbicara sepatah kata pun juga. Hanya menangis. "Kita cabut, kita pergi dari villa ini," kata Devin. Aku setuju, Bayu juga begitu. Tanpa banyak tanya, dia langsung berdiri dan siap-siap keluar kamar. "Lu duluan, Dev, hati-hati di tangga. Tadi ada di situ," bisikku ke Devin. "Lo sama Bayu bawa Della ya," kata Devin lagi. Aku dan Bayu mengangguk pelan. Kemudian kami keluar kamar. Devin berjalan paling depan, aku dan Bayu mengikuti di belakang sambil memeluk Della yang masih terus menangis. Sampai juga kami di tempat di mana tadi aku sebelumnya melihat sosok menyeramkan bersama anak kecil, tangga ke bawah. Syukurlah, dua sosok itu sudah menghilang, gak ada di tempatnya lagi. Buru-buru kami melangkah, menuruni tangga lalu berjalan cepat ke pintu keluar. Di luar, kami langsung masuk ke dalam mobil. Devin duduk di belakang kemudi, lalu berlahan mobil meninggalkan halaman villa. Ketika sudah berada di luar pagar, aku yang duduk di kursi belakang menoleh lagi ke arah villa. Saat itu aku melihat sosok perempuan bersama anak kecil itu lagi. Mereka sedang berdiri di atas teras, bergandeng tangan menatap kami yang berjalan terus menjauh pergi. Setelah sudah cukup jauh, barulah Della seperti tersandar. "Ini kok kita ada di mobil? Mau kemana? Ada apa sih?" tanya Della.
Dia terlihat gak tahu sama sekali tentang peristiwa seram yang baru saja terjadi. Begitulah petualangan mencekam dari 4 sahabat ketika berlibur di Pangandaran. Ini pengalaman yang tidak terlupakan bagi kami berempat sebagai yang teman bersahabat dari kecil. Kami malam hari itu juga kembali ke Jakarta. Sampai jumpa teman-teman di ceritaku berikutnya. Mohon dukungannya untuk like dan subscribe-nya. Terima kasih.